Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang belum subscribe dan merasa channel ini bermanfaat, silahkan bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel JTech ID. Oke, di video kali ini saya merakit sebuah PC lagi yang mana ini adalah salah satu PC yang cukup dirindukan oleh pecinta kere-hore karena budgetnya juga cukup minim, hanya di 2-3 jutaan aja, tapi menggunakan komponen untuk gaming yang bisa mantap ya. Jadi untuk gaming bisa cukup oke. Budget 2 atau 3 jutaan tepatnya ya. Tapi untuk gaming masih bisa mantap. Kira-kira komponen seperti apa? Mari kita langsung bahas untuk PC rakitan kali ini. Let's go. Oke, seperti yang disampaikan di awal, ini adalah tema rakitan PC yang sangat dirindukan karena mungkin dulu 4 tahun lalu atau 2019-2020-an gitu ya, 3 tahun lalu JTech ID juga sering merakit PC dengan kurang lebih komponen-komponen yang jadul, yang mirip-mirip seperti ini, yang menggunakan VGA yang mantap untuk digunakan gaming. Dan VGA apakah itu? Ini adalah VGA-nya dari brand Asurix. Nah, untuk kalian yang baru dengar Asurix, memang untuk Asurix ini belum lama masuk di Indonesia dan ini bukanlah brand yang fake, ini adalah brand yang ori. Tapi sebetulnya Asurix ini sudah hadir beberapa waktu lalu. Ya, cukup menyenangkan lah ada hadir brand-brand baru yang tentunya bisa membuat kontrol dan juga membuat kompetitif harga persaingan dan juga tentunya apalagi kualitasnya yang bisa semakin baik ya. Dan ini adalah Asurix RX 588 GB baru ya. Dan buat kalian juga yang trauma beli VGA bekas gitu kan, RX 580 bekas di pasaran rata-rata mungkin bisa jadi gitu potensialnya X mining, yang mana biasanya dijual juga garansinya paling 3 hari, 7 hari rata-rata ya. Dan ini Asurix RX 580 ini dijual dengan harga yang masih terjangkau dengan garansi, kalau saya nggak salah lihat itu 2 tahun ya. Jadi garansinya 2 tahun cukup oke, dengan harganya hanya 1,2 atau 1,3an aja sudah mendapat GPU baru yang bisa handal untuk digunakan gaming. Dan untuk Asurix ini juga saat saya coba buka boxnya, dia hanya ada paket GPU-nya saja dan juga ada kabel extension power PCIe-nya saja. Jadi nggak ada kartu garansi dan lain-lainnya, hanya GPU dan juga kabel PCIe-nya ya, extension PCIe. Nah, untuk GPU-nya sendiri di sini untuk cover fan-nya itu kalau dilihat dari visual memang terlihat tipis, tapi ternyata saat saya pegang, saat saya cek, ternyata plastik cover fan-nya itu sangat kokoh dan sangat tebal. Jadi RX 580 Asurix ini cukup oke juga untuk tampilannya dan juga dia memiliki heatsink yang cukup meyakinkan untuk pendinginannya. Dan gak kalah penting, dia juga memiliki backplate-nya. Jadi ini menambah kesan estetik dan juga gaming banget ya. Udah ada backplate-nya gitu kan, fan-nya juga keren, dan juga untuk portnya dia juga udah lengkap ya, sama seperti RX 580 lainnya, dia memiliki port HDMI dan juga port DP dan juga DVI, jadi nggak ada masalah untuk masalah port. Dan untuk power PCIe-nya dia hanya membutuhkan 6 pin power, jadi ini sedikit banyak berbeda dengan RX 580 dari brand lain ya. Ini hanya membutuhkan 6 pin power aja, sehingga saya rasa pasti untuk dayanya lebih rendah juga. Dan untuk GPU jet-nya ini memang asli, ternyata memang terdeteksi juga. Di GPU jet juga saya cek, ternyata memang ini RX 580 asli dengan VRAM-nya 8 GB ya, dengan base clock-nya ada di 1287-an kalau nggak salah, atau 1284 MHz, dan juga untuk memory clock-nya ada di 1750 MHz. Jadi ini ori, walau sedikit banyak ini berbeda dengan RX 580 di pasaran yang biasa ya. Ini sedikit lebih rendah, tapi ini masih cukup kenceng nantinya ya, cukup kenceng untuk digunakan gaming terutama ya. Ini VRAM-nya 8 GB, harganya terjangkau dan baru, sangat nice sekali ya. Dan juga saya saat cek di Tech Power Up juga, saya look up juga di GPU Z, ternyata langsung tembus dan ini memang langsung ke linknya, ke site-nya ya. Jadi memang ini original, jadi ada informasi juga di sini. Ini bukan yang fake, ini original GPU. Jadi Asurix ya, saya senang juga lah ada brand yang baru hadir ke sini yang bisa membuat harga-harganya bisa makin terjangkau. Dan informasi juga nih buat kalian, sebetulnya Asurix itu juga ada websitenya, dan juga kalau kita lihat dari produk-produk Asurix itu banyak juga ya, nggak cuman RX 580, ada GTX 1660, ada mungkin RTX 3070, lalu ada RX 5500 XT dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi sepertinya Asurix ini memang fokus untuk membuat GPU ya.
Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya iSwitch di Indonesia membuat per GPU-an di Indonesia itu semakin terjangkau harganya dan kualitasnya semoga terjaga ya. Oke, jadi itu komponen utama dari rakitan PC yang dirindukan ini ya. Dan kira-kira komponen apa lagi sih yang digunakan? Nah, untuk prosesor, karena ini rakitan yang dirindukan, saya menggunakan prosesor yang lawas gitu ya. Karena ini Cerehore juga ya, saya menggunakan Core i5 2500, ini 4 core dan juga 4 thread. Bang, kenapa nggak pakai Core i5 3470? Ya, sebetulnya saya tadinya mau pakai Core i5 3470 atau bahkan ke Core i7 sekalian ya, Core i7 2600 atau 3770 ya, karena harganya udah cukup terjangkau. Tapi kalau kita beli harga yang mahal, jadinya nggak terlalu worth it ya, mendingan langsung generasi yang baru aja. Nah, untuk Core i5 2500 ini saya mendapat harga di sekitar 100 ribuan, jadi sehingga ya udah gitu kita pakai Core i5 2500. Bahkan dibandingkan dengan Core i5 3470 pun untuk perbedaan FPS-nya untuk di gaming hanya perbedaan 1-2 FPS saja, sehingga ini bisa dikatakan price to performa dari Core i5 3470 yang harganya 2 kali lipat atau hampir lebih mahal 200 ribuan ya dibanding Core i5 2500. Ya, ini namanya Cerehore ya. Cerehore itu cari yang murah gitu kan, yang bisa gaming ya. Dan untuk motherboardnya, kita menggunakan motherboard dari Pharo H61 yang memiliki slot NVMe. Cakep ya. Jadi ini Pharo yang memiliki slot NVMe. Jadi kita juga bisa pasangkan SSD NVMe, dan di sini saya coba pasangkan SSD dari VNY NVMe ya, CS1031, di mana sebetulnya untuk kecepatan dari SSD ini ada di 2500-an ya untuk read-nya, dan juga untuk write-nya ada di 1700-an. Tapi saat saya coba tes juga untuk kecepatannya di Crystal Disk Mark ya, untuk speednya itu turun ya, di sini hanya di 1500-an saja untuk read-nya, dan untuk di write-nya itu di 1300-an. Tapi ini masih oke ya, dan ini saya asumsikan menggunakan kapasitas yang 500 GB ya. Jadi nanti kita akan coba masukkan dengan harga 500 GB aja. Tapi walau di sini saya menggunakan beberapa sampel, seperti di sini sampel yang saya gunakan 1 TB ya. Tapi menurut saya bisa referensikan ke kalian yang 500 GB aja untuk sistem sebetulnya udah sangat lebih dari cukup ya. Apalagi untuk Cerehore gitu ya. Untuk Cerehore mungkin pakai SSD SATA juga udah cukup ya. Oke, kita lanjut lagi di sini untuk pendinginnya atau untuk pendingin prosesor, CPU coolernya di sini kita gunakan cooler dari Coolmoon P2, di mana untuk cooling ini dia jenisnya tower ya, sehingga untuk pendinginan juga seharusnya lebih baik untuk mendinginkan prosesor ini. Dan tentunya ada fan RGB-nya yang walau ini bukan yang rotation ya, hanya statik seperti ini, tapi ini menambah estetika atau kemanisan dari PC rakitan Cerehore kita kali ini. Dan untuk memori RAM-nya kita gunakan hanya 1 keping aja, 8 GB ya, dari Kingston ya, Hyper Fury. Dan juga di sini kalau kalian mau nambah sampai 16 juga bisa. Jadi kita pasangkan 1 keping 8 GB supaya bisa ada opsi upgrade lagi ya. Lalu untuk komponen lain di sini mungkin seperti power supply. Power supply sih saya gunakan power supply yang bukan baru. Ini adalah power supply yang bekas atau yang ada di studio, yang mana ini saya beli di 2019, yang saya gunakan juga untuk PC-PC lain di GTEK ID. Dan hingga 2023 ini artinya sudah menginjak 4 tahun. Untuk power supply ini tidak ada kendala, tidak ada meleduk, komponen semua yang digunakan dalam rakitan PC menggunakan power supply ini tidak ada masalah. Jadi ini cukup terjamin, apalagi buat kalian juga yang ingin merakit PC dengan ya power consumption yang cukup lumayan ya, dengan spek yang GPU-nya yang cukup lumayan gitu kan. Ya minimal bisa pakai Aerocool Lux 550 watt ini, karena ini sudah bersertifikasi 80 plus bronze. Jadi mungkin isu-isu teman-teman yang lain yang meledak dan sebagainya itu saya nggak merasakan sampai 4 tahun. Jadi ini cukup oke juga power supply. Dan karena ini power supply-nya mungkin second ya hitungannya, bukan baru, nanti mungkin di harga gitu, total harga mungkin saya masukkan antara 200 atau 300 ribuan ya nanti ya untuk power supply ini. Dan di sini untuk bajunya atau casingnya atau pemanisnya, di sini kita gunakan juga dari Aerocool CS107. Nah, untuk casing ini adalah salah satu casing yang cocok buat Cerehore karena harganya terjangkau, dan di paket penjualannya sudah diberikan 3 buah fan yang sudah diinstal, 2 di bagian depan, 1 di bagian belakang. Jadi untuk airflow-nya ini udah cukup bagus, dan ini tuh udah diinstalkan, jadi kalian nggak perlu lagi masang-masang lagi ya. Walau ini fan-nya tuh nggak yang RGB rotation, hanya static seperti ini, tapi ini cukup manis. Ini mengingat rakitannya Cerehore
cukup terjangkau. Dengan harga 300 ribuan sudah mendapatkan casing seganteng ini, yang mana untuk airflow di bagian depan ini dibalut bagian depannya itu seperti ada mesh atau jaring-jaring lah, intinya enggak yang tertutup, sehingga untuk airflow-nya memang jadi bagus. Dan untuk casing ini memang dia menganut power supply-nya di bagian atas ya cukup wajar lah, mengingat ini casingnya juga harganya terjangkau, jadi power supply-nya di bagian atas, nggak ada PSU cover seperti yang di bagian bawah. Dan untuk ukuran dari casing ini dia hanya support maksimal hingga menampung micro ITX, jadi untuk motherboard ITX atau micro ATX itu bisa. Kalau buat ATX yang lebih besar lagi itu nggak bisa. Dan untuk panjang VGA yang bisa dipasang ini maksimal di 28,5 cm ya, 28,5 cm. Jadi kalau VGA kalian panjang lebih dari 30 itu nggak bisa, karena memang untuk casing ini kecil. Jadi casing ini kecil. Dan ada satu mungkin yang perlu di note juga buat kalian, untuk manajemen kabelnya di bagian belakang ini nggak terlalu bagus. Jadi buat kalian perlu import lebih untuk merapikan kabel di bagian belakang, karena memang manajemen kabel di bagian belakang ini ya nggak terlalu bagus lah ya. Jadi harus pinter-pinter merapikan. Dan juga untuk casing ini dia bisa menampung storage hingga 3 storage, dimana untuk konfigurasinya 2 SSD 2,5 inch dan juga 1 hard disk 3,5 inch. Ya cukup oke lah untuk penyimpanannya. Jadi casing murah, casing terjangkau, sudah dikasih fan, dan sampingnya ini bukan tempered glass tapi akrilik. Tapi dari segi tampilan ini udah cukup sangat baik sekali. Oke, mungkin itu saja komponen-komponen yang digunakan, dan sepertinya kita akan langsung tes untuk PC-nya digunakan gaming seperti apa sih dengan komponen yang tadi disebutkan, PC lawas ini dengan VGA Raja Gaming. Raja Gaming di masanya ya. Untuk kere-kere apalagi ini sangat-sangat memuaskan. Kita akan tes di beberapa game. Yang pertama kita akan coba tes di game Battlefield 5, di mana di sini di Battlefield 5 settingannya juga ultra ya, di 1080p tentunya. Di mana untuk FPS yang didapat itu adalah di sekitaran 40-an. Walau memang kadang naik turun juga, bisa di 50 atau bahkan bisa di 30 ya, tapi rata-rata di 40-an dengan suhu GPU yang cukup sangat ya masih terkontrol, masih adem di 64 derajat Celcius saja. Jadi cukup enak, cukup nyaman untuk digunakan bermain game berat seperti ini. Settingan ultra ya, Battlefield 5 termasuk game berat, cukup enak juga untuk digunakan. Dan lanjut lagi untuk di game yang lain, game yang lebih ringan, yaitu adalah PES 2021. Di settingan yang paling mentok yaitu high ya, pentoknya high, itu kita mendapatkan FPS di sekitaran 90-an sampai 98 FPS-an. Walau ada beberapa kali menginjak 100, dan untuk suhunya di sini juga cukup terjaga, masih di sekitaran 70 derajat Celcius. Jadi buat kalian yang ingin mabar gitu kan sama teman-temannya gitu kan, main PES gitu, ini masih cukup nyaman. Ini di resolusi 1080p kalian bisa melibas game PES 2021 dengan sangat-sangat nyaman, no lag ya. Dan di game selanjutnya, di game Dirt Rally 2, ini settingannya juga mentok kanan atau di ultra, itu mendapatkan FPS di 40-an FPS ya. Untuk game sekelas mobil atau balapan seperti ini, untuk FPS yang dapat 40-an itu masih cukup nyaman rata-rata ya. Pokoknya untuk FPS yang nyaman itu anggap 30 ke atas lah, itu udah dikatakan bisa nyaman gitu ya. Kalau 20 itu agak ngelek gimana gitu, nggak nyaman ya. Tapi ini 40 ini cukup oke sekali. Dan untuk suhunya pun masih cukup terjaga, yakni untuk suhunya ada di kisaran 65 derajat Celcius ya, cukup adem sekali ya. Untuk suhunya masih di 65-an. Dan untuk game selanjutnya kita coba tes di game Far Cry 5. Settingannya tentunya masih mentok kanan, ultra ya. Dan di sini kita dapatkan average-nya untuk FPS-nya di 53 FPS saja. Ya, udah cukup oke ya, ultra 53 FPS 1080p, gamingnya sangat mantap sekali. Dengan suhu VGA-nya sangat-sangat adem, hanya di 56 derajat Celcius. Luar biasa ya. Dan kita coba di game yang berat gitu kan, di game yang masih berat sampai saat ini, yaitu Cyberpunk 2077, dimana di sini kita harus rela settingannya kita turunkan ke medium karena memang ini berat banget. Dan di settingan medium ini 1080p masih
didapatkan FPS masih rata-rata di 40-an FPS, walau ya naik turun juga. Tapi untuk game kelas Cyberpunk di 40-an FPS ini masih sangat nyaman dengan suhunya masih cukup terjaga di 69 derajat Celcius. Mantap ya buat kalian gaming untuk Cyberpunk masih bisa. Tentunya ini bisa menjadi gambaran buat game-game yang lainnya juga. Dan kita coba lagi di satu game terakhir, yaitu game Horizon Zero Dawn, yang mana untuk game ini tentunya masih settingan mentok kanan, masih ultra, dimana FPS yang didapatkan itu adalah di 40-an FPS naik turun, tapi rata-rata kurang lebih di 40-an dengan suhunya masih sangat terjaga, yaitu di 72 derajat Celcius ya. Dan ini adalah salah satu record GPU terpanas ya di gaming Horizon Zero Dawn, tapi hanya 72 derajat Celcius. 72 paling panas atau 70-an seperti ini paling panas, tapi ini masih kategori cukup adem. Kalau udah 79 ke atas, 80 itu baru panas. Kalau ini maksimal 70, tapi rata-rata di beberapa game ada 65, ada 56 derajat, itu masih sangat adem sekali ya. Oke, jadi untuk gaming RX 580 ini tentunya bisa mendongkrak PC lawas ini ya. Jadi walau ini PC lawas yang harganya mungkin 2-3 jutaan, berkat si RX 580 dari Asus ini gamingnya bisa jadi sangat mantap sekali. Dan ngomong-ngomong untuk powernya atau power consumption dari PC ini, saat saya coba tes saat gaming itu hanya berkisar di 210 sampai 215 watt saja. Jadi ya memang RX 580 Asus ini membantu juga ya dari dibanding versi-versi yang lain, RX 580 yang lain ini lebih hemat daya gitu. Jadi ya nggak terlalu bikin kantong bolong buat bayar listrik ya. Tapi performa gamingnya masih sangat mantap. Saya masih sangat-sangat senang juga ya melihat hasil dari tes gamenya. Ini hanya prosesor lawas disandingkan dengan RX 580, ternyata hasilnya jadi sangat mantap sekali. Jadi ini bisa menjadi salah satu rekomendasi referensi buat kalian yang rakit PC, baik mau rakit PC lawas seperti ini atau rakit PC dengan ya yang baru, generasi baru mungkin seperti Intel Core i3 12100F, itu sangat mantap. Saya juga udah coba di Core i3 12100F, itu FPS-nya tentunya meningkat lebih tinggi lagi. Jadi buat kalian juga yang low budget rakit PC, misalkan rakit PC 7 juta gitu kan, tapi VGA-nya pengen yang agak murah gitu kan, ini bisa jadi satu pilihan. Kalian mau pasangkan di Core i5 10.000, Core i5 11.000 atau Core i5 12.000 juga ya, atau generasi ke-12, itu masih bisa lah, cukup mumpuni lah untuk kebutuhan-kebutuhan gaming seperti ini. Jadi ini adalah salah satu ya kabar juga yang menggembirakan ya dari Asus menghadirkan brand yang ya harganya terjangkau dan juga kualitasnya mudah-mudahan bisa terjamin dan performa gamingnya sangat mantap. Dan kira-kira untuk harga detailnya berapa sih? Nah, untuk harga detail coba saya tampilkan di layar ya, kurang lebih di 3 jutaan ya. Untuk harga ini sebetulnya bisa di-press lagi, seperti misalkan kalian menggunakan SSD SATA biasa misalkan hanya 120 GB gitu kan, itu masih bisa, atau menggunakan CPU cooler yang biasa gitu, itu juga masih bisa di-press lagi lah. Dan ini asumsi juga untuk power supply-nya adalah power supply harga yang bekas ya. Ya ini cukup oke lah ya, mengingat ini harganya terjangkau. Jadi ini saya bisa referensikan buat kalian yang mungkin bingung-bingung rakit PC 2-3 jutaan ya, mungkin ini bisa kalian tiru, tinggal ganti-ganti komponen lain yang tidak sesuai dengan selera kalian. Dan kesimpulannya memang untuk PC 2-3 jutaan ini, 3 jutaan sebetulnya ya, ini sangat mantap digunakan untuk gaming, terlebih didongkrak oleh VGA RX 580. Jadi RX 580 di 2023 masih bisa melibas hampir semua game ya. Walau nanti mungkin settingannya perlu kalian perhatikan ya. Kalau settingannya nggak bisa di high seperti Cyberpunk ya, mungkin kalian bisa turunkan di medium gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi rata-rata untuk PC ini pun bahkan overallnya bisa gaming di settingan ultra ataupun di high. Kalau kalian mau nyaman lagi di medium. Tadi saya setting di ultra semua karena sebagai bentuk pengetesan sejauh mana sih PC ini bisa menghajar gaming di ultra, sebagai benchmark untuk kalian juga yang misalkan mau main game-game
sekelas lainnya atau yang ada di bawahnya, jadi ada gambaran lah. Oke, mungkin itu aja video dari JTech ID kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi referensi untuk kalian. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, dan jika channel ini atau video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan bersama saya Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam JTech ID and see you.